Seorang pedagang beras akan membuat beras campuran dengan cara mencampur beras jenis A dan beras jenis B. Beras campur pertama terdiri dari 4 kg beras jenis A dan 8 kg beras jenis B. Sedangkan beras campur kedua terdiri dari 8 kg beras jenis A dan 10 kg beras jenis B. Beras yang tersedia untuk beras jenis A dan B berturut-turut 80 ton dan 106 ton. Jika harga jual untuk beras campuran jenis pertama Rp60.000 dan jenis kedua Rp80.000, penjualan maksimum yang diperoleh adalah. Baik, jadi di sini pertama-tama sebelum kita menulis untuk pertidaksamaannya atau persamaannya, ini akan lebih mudah apabila di sini kita buat tabelnya. Kurang lebih tabelnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita pisahkan untuk A dan B. Jadi beras jenis A dan beras jenis B. Kemudian di sini campur pertama dan campur kedua. Sehingga di sini campur pertama terdiri dari 4 kg beras jenis A, 8 kg beras jenis B. Untuk harga jualnya Rp60.000. Kemudian untuk campur 2, ini adalah 8 kg beras jenis A, 10 kg beras jenis B. Harga jualnya Rp80.000. Dengan di sini untuk beras yang tersedia untuk jenis A 80 ton dan jenis B 106 ton. Maka setelah kita buat menjadi tabel, ini akan kita tentukan untuk X dan Y-nya. Jadi di sini untuk X dan Y apakah berada di campur 1 campur 2 atau berada di A dan B. Jadi untuk X dan Y berada di beras campur 1 dan beras campur 2. Karena ini nanti untuk 60.000 kita kalikan dengan X dan 80.000 kita kalikan dengan Y. Maka kita bisa mencari penjualan maksimumnya. Sehingga di sini untuk pertidaksamaannya 4X plus 8Y kurang dari sama dengan 80. Maka ini bisa kita sederhanakan dengan cara semua dibagi 4 sehingga X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian untuk yang kedua 8X plus 10Y kurang dari sama dengan 106. Kemudian semuanya kita bagi dengan 2 sehingga 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 53. Dengan di sini X dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Setelah pertidaksamaannya kita tulis, maka di sini kita akan mencari untuk nilai X dan Y. Caranya di sini kita eliminasi. Ini yang akan kita hilangkan adalah X, sehingga di sini untuk persamaan yang pertama kita kalikan 4. Maka di sini menjadi 4X plus 8Y sama dengan 80. Untuk persamaan yang kedua karena dikalikan 1 di sini tetap. Sehingga di sini 4X dikurangi 4X hasilnya adalah 0 dan 8Y dikurangi 5Y hasilnya 3Y. Kemudian untuk 80 dikurangi 53 hasilnya 27. Sehingga di sini Y sama dengan 27 dibagi 3 hasilnya 9. Karena Y sudah kita temukan, yang berikutnya kita akan mencari untuk nilai X. Sehingga di sini X plus 2Y sama dengan 20. Y kita ganti dengan 9, sehingga 2 dikali 9 18, maka di sini X 20 kurangi 18 hasilnya 2. Kemudian untuk jawaban kita ini akan kita kunci dan kita pindah di sebelah sini. Kita buat grafiknya terlebih dahulu. Yang pertama X plus 2Y ini kita ubah menjadi sama dengan di sini Pak ubah 0 sama dengan 20. Maka di sini apabila X-nya kita ganti dengan 0, maka di sini 2Y sama dengan 20, maka Y sama dengan 10. Sehingga titiknya berada di sini. X-nya 0, Y-nya 10. Kemudian apabila Y-nya yang kita ganti dengan 0 sehingga X sama dengan 20.
sehingga titiknya berada di sini. Maka di sini dari kedua titik ini bisa kita buat garis. Garis ini adalah garis X plus 2Y sama dengan 20. Karena di sini kurang dari sama dengan, maka untuk daerah yang dimaksud ini adalah bawahnya. Ini adalah yang di bawah. Kemudian untuk yang kedua 4x plus 5y kurang dari sama dengan 53. Untuk garisnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini garisnya memotong di sumbu y dan sumbu x. Untuk sumbu x-nya 13,250 dan untuk sumbu y-nya ini adalah 0 dan 10,6. Jadi semisal apabila x-nya diganti dengan 0, maka di sini 5y sama dengan 53. Maka di sini y sama dengan 53 dibagi dengan 5 hasilnya 10,6. Maka di sini y-nya 10,6. Untuk tandanya karena di sini juga kurang dari sama dengan, maka untuk daerahnya ini juga di bawahnya. Kemudian x lebih besar dari sama dengan 0, y lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga di sini berada di kuadran 1 karena di sini semuanya positif. Maka daerah penyelesaiannya adalah di sebelah sini. Ini adalah daerah penyelesaian. Kemudian setelah daerah penyelesaiannya sudah kita temukan, maka di sini ada titik potong. Jadi di sini untuk titik potong ini adalah x-nya 2, y-nya 9. Jadi di sini apabila kita berbesar untuk grafiknya, ini bisa teman-teman perhatikan. X-nya di sini adalah 2, kemudian Y-nya ini adalah 9. Kemudian ini untuk garis yang tadi 13,25 dan 0, ini 0 dan 10,6. Kemudian ini untuk titiknya tadi 0,10. Sehingga di sini untuk ketiga titik ini 0, 10, kemudian 2 dan 9, kemudian 13, 25 dan 0. Ini akan kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari harga jual maksimum. Jadi di sini untuk rumusnya sesuai dengan ini, Fxj sama dengan 60.000 X ditambah 80.000 Y. Sehingga dari ketiga titik ini untuk X dan Y tinggal kita ganti dengan 0 dan 10. Maka di sini 60.000 dikali 0, 60.000, 80.000 dikali 10, hasilnya 800.000. Kemudian untuk yang kedua 2 dan 9, 60.000 dikali 2 hasilnya 120.000 dan 80.000 dikali 9 hasilnya 720.000. Sehingga apabila kita jumlahkan hasilnya 840.000. Dan untuk yang ketiga di sini 13,25 dikali 60.000 hasilnya 795.000. Untuk 80.000 dikali 0 hasilnya tetap 0. Maka dari ketiga jawaban ini apabila di sini teman-teman lihat yang terbesar ini adalah 840.000. Kenapa di sini 840.000 sedangkan di sini 840 juta? Karena ini tadi kita mengerjakannya untuk ton, di sini tidak kita ubah ke dalam kilogram sehingga di sini masih ada ribuan. Jadi 1 ton 1000 kilogram. Jadi di sini apabila kita lihat untuk tabel kita yang tadi di sini untuk 80 dan 106 di sini masih dalam bentuk ton. Ini sengaja kita buat seperti ini agar di sini lebih mudah dalam mengerjakannya karena angkanya menjadi kecil. Sehingga di sini nanti perlu kita tambahkan 0 sebanyak 3 kali karena di sini ton diubah ke dalam kilogram sehingga ini akan mempengaruhi untuk penjualannya. Maka di sini untuk hasil penjualannya juga kita tambahkan dengan 0 3 kali sehingga menjadi 840 juta rupiah. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.